Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rahmadan dari Prodi Fisika angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal atau rangkuman yang telah saya buat mengenai ujian komprehensif saya. Fungsi dari matriks komposit dan filler komposit. Ya, sebelumnya saya jelaskan di sini komposit itu terbagi menjadi dua di dalamnya, yaitu ada matriks dan juga filler. Matriks itu berperan di dalam komposit itu sebagai pengikat, dan juga filler itu di dalamnya berperan sebagai pengisi dari komposit tersebut yang akan diikat oleh matriks. Nah, pada penelitian tugas akhir saya memberi contoh di mana matriks dari komposit yang saya teliti yaitu resin UV, kemudian filler dari komposit yang saya gunakan yaitu grafit. Kemudian matriks resin UV di sini akan mengelilingi dengan rapat fillernya yaitu berupa grafit, yang mana nantinya akan menciptakan sebuah sifat konduktivitas listrik yang superior, yaitu menjadi satu menjadi sebuah komposit. Pada penelitian saya yaitu terdapat contoh, yaitu apabila matriks resin UV digabungkan dengan grafit yang menjadi komposit tersebut, terdapat dua resin yang nilai konduktivitasnya meningkat dan terdapat dua resin yang konduktivitasnya menurun. Yang konduktivitasnya meningkat yaitu resin basic dan resin eco, kemudian yang konduktivitasnya menurun yaitu resin fleksibel dan resin tough. Bagaimana cara menghitung prediksi dari nilai konduktivitas dari suatu bahan? Di sini saya terdapat dua persamaan, yaitu yang pertama yaitu jika sebuah bahan diketahui dengan resistivitas, kita dapat menghitung nilai konduktivitas prediksinya yaitu dengan rumus nilai konduktivitas campuran sama dengan F1 per ρ1 plus F2 per ρ2, di mana F itu adalah fraksi massa, dapat diketahui dengan persen, kemudian rho itu adalah nilai resistivitas dengan satuan ohm. Kemudian yang kedua, jika diketahui konduktivitas dari suatu bahan, dapat menggunakan model Maxwell-Uniken, yaitu dengan persamaan 1 per konduktivitas campuran sama dengan V1 per T1 plus V2 plus T2. Nah, di mana V itu adalah massa, dapat diketahui dengan mili, kemudian nilai konduktivitas ini satuannya yaitu dengan Siemens per meter. Di sini saya akan memberikan contoh dari perhitungan prediksi menghitung nilai konduktivitas listrik dari suatu bahan. Di sini saya memiliki sebuah resin basic dengan nilai konduktivitas 1,1 kali 10⁻⁻12 Siemens per meter. Kemudian massa dari resinnya yaitu 24 mili. Kemudian ada grafit dengan nilai konduktivitas listrik 2,58 dikali 10⁻⁻8 Siemens per meter. Kemudian massa dari grafitnya yaitu 6 mili. Di sini dalam soal diketahui nilai konduktivitas dari resin, nilai konduktivitas dari grafit, kemudian massa resin dan massa grafit. Kita dapat menggunakan persamaan dari Maxwell-Uniken, yaitu dengan konduktivitas campuran sama dengan konduktivitas 1 plus per V1 konduktivitas 2 plus V2. Di sini satunya yaitu resin 1,1 kali 10⁻⁻12 per 24 plus 2,58 kali 10⁻⁸ per 6. Di sini ada 4,58 dikali minus 14 plus 4,3 kali 10⁻⁹. Jadi 0,043 dikali 10⁻⁻12 Siemens per meter.
Ini adalah nilai tau campuran. Jadi dengan persamaan yang tadi kita dapat memprediksi nilai konduktivitas listrik dari suatu bahan jika diketahui nilai konduktivitasnya. Dari saya mengambil contoh dari penelitian saya, yaitu dengan perhitungan seperti ini, dan nilai konduktivitas campurannya diperkirakan atau diprediksi yaitu dengan 0,043 dikali 10 pangkat minus 12 Siemens per meter. Hubungan dari konduktivitas, resistivitas, konduktansi, dan resistansi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi konduktivitas yaitu adalah bagaimana ukuran suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik, dilambangkan dengan tau dengan memiliki satuan yaitu Siemens per meter. Kemudian ada resistivitas yang dilambangkan dengan rho, yaitu resistivitas itu adalah bagaimana kemampuan sebuah bahan untuk menghambat arus listrik dengan satuan ohmmeter. Nah, hubungan dari konduktivitas dan resistivitas yaitu berbanding terbalik. Dapat dilihat di sini, konduktivitas sama dengan 1 per resistivitas, dan juga kemudian sebaliknya. Ini menggambarkan bahwa hubungan dari konduktivitas dan resistivitas yaitu berbanding terbalik. Kemudian ada konduktansi dan resistansi. Konduktansi dilambangkan dengan G, yaitu dapat didefinisikan sebagai ukuran sebuah bahan dalam menghantarkan arus listrik. Kemudian resistansi yaitu bagaimana ukuran sebuah hambatan dalam menghambat arus listrik dalam suatu bahan, dilambangkan dengan R. Konduktansi memiliki satuan Siemens dan resistansi memiliki satuan ohm. Hubungan dari konduktansi dan resistansi yaitu berbanding terbalik, sama seperti halnya konduktivitas dan resistivitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika suatu bahan memiliki nilai konduktivitas yang tinggi, maka nilai resistivitas dari bahan tersebut akan rendah. Kemudian jika suatu bahan memiliki nilai konduktansi yang tinggi, juga sebaliknya akan memiliki nilai resistansi yang rendah pada suatu bahan dalam aliran arus listrik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Ohm. Nah, hukum Ohm dapat dituliskan atau dirumuskan dengan persamaan V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila dalam suatu rangkaian listrik arus yang diberikan diperbesar atau diperkecil, maka hambatan yang terjadi pada rangkaian tersebut tidak akan berubah. Hukum Ohm menyatakan bahwa hambatan pada suatu rangkaian itu dapat dikatakan konstan pada suhu tertentu. Namun pada fenomena lain atau pada kasus tertentu, hambatan dapat berubah bergantung pada beberapa fenomena, di mana yang pertama itu faktor yang pertama yaitu ada perubahan suhu, kemudian ada perubahan panjang dan luas penampang dari konduktor, kemudian yang ketiga adalah perubahan material konduktor yang digunakan. Jika 3 faktor tersebut terjadi, maka nilai hambatan yang terjadi pada suatu rangkaian dapat berubah. Kemudian sifat bahan yang terjadi pada beberapa bahan yang menyangkut pada hukum Ohm. Yang pertama pada bahan konduktor, bahan konduktor itu merupakan bahan yang memiliki sifat yang baik dan sejalan bergantung dengan hukum Ohm. Coba salah, boleh dikat. Bahan umumnya memiliki sifat yang sifat bahan yang terjadi sifat bahan yang menyangkut berkaitan dengan hukum Ohm itu terdapat 3, yaitu bahan konduktor, bahan semikonduktor, dan bahan isolator. Bahan konduktor ini umumnya memiliki sifat yang
Wele ini sifat yang mengikuti hukum Ohm. Suweni sifat bahan yang berkaitan dengan hukum Ohm atau sifat bahan yang bersangkutan dengan hukum Ohm itu terdapat 3 bahan, yaitu bahan konduktor, bahan semikonduktor, dan bahan isolator. Di mana bahan konduktor sendiri itu sifatnya itu mengikuti hukum Ohm itu sendiri, dapat mengikuti sifat dari hukum Ohm sendiri itu dengan baik dalam rentang tegangan dan suhu tertentu. Kemudian bahan semikonduktor itu bahan semikonduktor memiliki sifat resistansi yang dapat bervariasi bergantung pada temperatur dan doping yang diberikan. Yang ketiga yaitu bahan isolator. Bahan isolator ini memiliki sifat resistansi yang tinggi dan arus yang mengalir sedikit bahkan bisa mengalir pada tegangan yang rendah. Berikut tadi adalah beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.